Halo, selamat datang kembali di Story. Di akhir video sebelumnya Mao Dao berkata, lalu apa yang ingin dia lakukan selanjutnya? Dengan Wu Zhou yang membalas menegaskan yang mana daripada tewas sebagai pecundang, lebih baik membuka jalan keluar, dan dia akan melakukan itu sampai akhir. Nah, sebelum itu alangkah baiknya untuk menekan tombol like, subscribe serta tombol notifikasinya, dan juga terima kasih yang sudah mampir, semoga dapat mengisi waktu luang kalian. Kalau sudah, mari kita lanjutkan pembahasannya. Setelah itu Mao Dao bertanya kepada yang lainnya apakah mereka juga berpikir seperti itu. Kemudian salah satu dari mereka membalas, saudaranya adalah anak berbakat di masanya. Tapi begitu dia turun dari gunung, dia meninggal dengan alasan yang tidak bisa dijelaskan, dirinya tidak bisa menerimanya dan dia menginginkan balas dendam. Jika dia akan mati pada akhirnya, maka dia akan melakukan seperti yang saudara Wu Zhou katakan. Mendengar hal tersebut seketika semua yang ada di sana terdiam. Selepas itu mereka semua begitu membara berkata, kami tidak mau mati seperti pecundang, kami ingin berjuang sampai akhir, dan membalas kematian saudara yang sudah gugur. Menanggapi itu Mao Dao seketika berteriak berkata, namun melakukan hal tersebut kemungkinan besar mereka akan binasa, dan dia tidak ingin mereka mati dengan sia-sia seperti itu. Mendengar itu serentak mereka menunduk membenarkan apa yang dikatakan Mao Dao, karena diketahui banyak sekali talenta dari Sekte Dao yang telah mati selama bertahun-tahun. Kemudian Mao Dao berkata kepada Wu Zhou, kau bukankah orang yang terpintar di sini? Orang bijak telah memikirkan banyak cara untuk mencoba menyelesaikan kesulitan saat ini, tapi tidak ada yang mendapatkan hasil baik. Jika dia ingin mewarisi Sekte Dao, dia harus menanggung semua tanggung jawabnya, dan meskipun dia yang telah menggunakan kekuatannya untuk menghindari pembunuhan. Tapi bagaimana dengan yang lainnya? Bisakah mereka melakukan hal yang sama? Apakah dia pernah memikirkannya sampai sejauh itu? Tentunya mendengar itu Wu Zhou sangat terkejut seketika memberi hormat sembari berkata, pertimbangannya memang sangat berbahaya, tapi yakinlah, dirinya yang akan bertanggung jawab atas masalah yang dia buat. Lantas Mao Dao pun bertanya, jadi apa yang akan dia lakukan? Wu Zhou pun membalas, mereka ingin mengejutkan kita dan membunuh orang-orang kita yang berbakat, bukankah begitu? Dan untuk menghadapinya biarkan saja mereka datang. Dirinya sendiri yang akan mengalahkan mereka, selama dirinya masih hidup mereka tidak bisa membunuh murid-murid Sekte Dao. Sontak Mao Dao pun tercengang dibuatnya seketika menghela napas sekaligus bertanya kepada Tetua Ma, tentang apa yang dia pikirkan mengenai Wu Zhou. Tetua Ma, lantas dia pun berkata, saya pikir dia itu berbeda. Sebagian besar murid kita berperilaku baik dan sopan untuk menegakkan tanggung jawab sebagai pemimpin semua perguruan. Tapi berbeda halnya dengan Wu Zhou, dia akan melakukan apapun untuk menggapai tujuannya, terutama pada saat menghadapi musuh, dia sangat kejam dan menakutkan. Mao Dao pun bertanya kembali, apa itu suatu hal baik atau hal buruk? Tetua Ma, membalas itu tergantung pada Anda. Jika Anda ingin bermain aman seperti sebelumnya, sementara Wu Zhou membuat masalah untuk Sekte Dao, lalu pada saat itulah akan muncul perubahan, dan saat itulah Anda bisa menentukannya sendiri. Sejenak Mao Dao pun terdiam untuk beberapa saat, setelahnya dia berkata, jika kalian tahu bahwa menghancurkan perguruan rumah berhias itu, kalian akan menjadi target pembunuh, apakah kalian masih akan melakukannya? Serentak mereka pun memberi hormat sembari bilang, perguruan rumah berhias telah membunuh saudara-saudara kami, hati kami tidak akan pernah tenang jika tidak membalasnya, dan juga jika kami takut akan menjadi target, maka kami tidak akan pernah masuk ke dalam Sekte Dao, kami lebih baik mati dalam medan pertempuran daripada bertahan dengan penyesalan. Mendengar semua itu dari para murid Mao Dao, pada akhirnya mengerti bersamaan dia berjalan keluar sehingga mereka pun bertanya kemana dia akan pergi. Mao Dao pun membalas berkata, untuk menyelesaikan kekacauan yang dibuat Wu Zhou. Selepasnya Mao Dao seketika menyeringai berkata, menghancurkan perguruan rumah berhias divisi kota Jicheng adalah mainan untuk anak-anak, tetapi yang perlu diingat bahwa benteng mereka masih berdiri. Jika kalian ingin melakukan sesuatu,
kalian harus menyelesaikannya sampai akhir. Jika kalian gagal membunuh harimau, maka harimau itu akan membunuhmu. Tentunya mendengar hal tersebut mereka sangat terkejut. Tuan Mo, apa yang Anda maksud itu? Kita akan menghancurkan rumah berhias sepenuhnya. Sedangkan di sisi tetua Ma, dia yang merasakan ada perubahan dia pun bergumam, akhirnya Sekte Dao menemukan jalan baru. Singkatnya Sin berpindah ke sebuah tempat yang tinggi, yang mana tempat tersebut adalah salah satu bagian dari Sekte Dao, yang mana nampak di sana terdapat sebuah lonceng besar dengan 2 orang yang menjaganya. Kemudian salah satu penjaga bertanya, kenapa bel ini masih ada? Dan dirinya yang sudah menjaganya cukup lama hingga sampai sekarang, dia tidak pernah melihat seorang pun membunyikannya. Lantas sang penjaga satunya pun memberitahu, yang mana bel tersebut tidak berbunyi setiap saat, karena sekalinya bel ini berbunyi seluruh dunia akan tahu, sebab lonceng seperti itu hanya ada di kediaman Kaisar dan Sekte Dao. Tentunya mendengar itu dia sangat kagum, apalagi kalau dia bisa mendengarnya sekali saja. Seketika itu penjaga satunya langsung merangkulnya sembari berkata, suatu hal yang besar akan terjadi jika bel itu berbunyi. Tetapi mengingat gaya perilaku Tuan Mo, yang bermain aman jangan pernah berpikir untuk mendengarnya seumur hidupmu. Tapi kemudian salah satu penjaga seketika menunjuk sesuatu sehingga penjaga satunya pun menoleh. Dan setelah menoleh alangkah terkejutnya dia karena yang datang adalah Mao Dao. Sehingga dia pun merasa bahwa sesuatu yang besar akan terjadi. Singkatnya setelah semua orang berkumpul Mao Dao berkata, bakat manusia seharusnya tidak dibunuh secara sewenang-wenang, ini adalah hukum yang ditetapkan oleh nenek moyang umat manusia. Sementara itu perguruan rumah berhias mereka malah melanggar hukum kuno kita, dan membantai para bakat Sekte Dao serta yang lainnya. Hari ini kita, pemimpin seluruh sekte akan melaksanakan tanggung jawab kita, yang dimana hari ini dirinya mendeklarasikan perguruan rumah berhias harus dimusnahkan, dan yang berani melawan harus mati. Kemudian di saat yang sama lonceng tersebut langsung dibunyikan hingga dari bunyinya tersebut keluarlah sebuah gelombang yang besar menyebar ke berbagai arah, sehingga seluruh benua pun dapat mendengarnya langsung bergerak menuruti perintah yang diberikan oleh Sekte Dao. Yang dimana benua tersebut disebut samudra tak terhingga dan pegunungan tak terbatas mereka mulai bergerak tanpa bertanya sedikit pun. Tapi sebelum itu kita diperlihatkan dulu sebuah istana, yang mana istana tersebut disebut The Northmost, yang mana pemiliknya adalah seorang wanita cantik dengan dia yang berkata, sudah bertahun-tahun, dirinya penasaran siapa yang mematuhi Sekte Dao seperti yang dia lakukan. Lalu kita kembali ke Sekte Dao di sana Mao Dao langsung mengajak semua orang untuk ikut dengannya dan seketika itu mereka pun langsung bergerak. Beberapa saat pun telah terlewati Sin kembali ke kota Jicheng, di sana nampak Wu Zhou dan Si Mei, kemudian di saat yang sama Si Mei bertanya, kenapa dia membawanya ke menara kota Jicheng. Wu Zhou pun membalas tidakkah menurutnya ini tempat yang bagus dan tidak hanya itu saja pemandangan di sini indah, sehingga sangat cocok untuk membunuh orang-orang bukankah begitu? Lalu tidak berselang lama datanglah Yun Feng dengan sangat tergesa-gesa bersamaan dia memberitahu, Sekte Dao telah membunyikan bel perintah untuk menyerang rumah berhias apakah dia sudah mengetahuinya? Menanggapi itu Wu Zhou tersenyum, tampaknya Master Mao Dao tidak bisa duduk diam lagi, dirinya sepertinya harus mulai bertindak. Tapi sebelum itu dirinya harus mengumpulkan terlebih dahulu seluruh Sekte Dao di kota Jicheng, karena ada yang harus dirinya umumkan, jadi apakah mereka masih belum datang? Yun Feng pun memberitahu, tadi dirinya sudah mengatur beberapa dari mereka, tapi, memangnya apa yang akan kau coba lakukan? Akan tetapi Wu Zhou menghiraukannya berkata kalau dia akan tahu nanti bersamaan Wu Zhou langsung merangkul Si Mei, dan itu membuatnya tersipu. Setelahnya Wu Zhou seketika melompat sembari memeluk Si Mei, hingga dalam sekejap mereka pun sudah berada di atas. Selepas itu Wu Zhou langsung berteriak, yang mana intinya dia menantang semua orang meskipun tingkatan mereka ada di atasnya, serta mereka juga boleh membunuhnya tanpa belas kasihan.
Tentunya mendengar hal tersebut semua orang yang ada di sana keheranan bertanya-tanya tentang apa yang Wu Zhou lakukan. Lalu di waktu yang sama nampak sekelompok orang berpakaian hitam kemudian salah satu dari mereka berkata, di sekitarnya tidak ada perangkap, dan tidak satupun orang dari perguruan Dao ada di sana. Dan saat inilah kesempatan yang bagus untuk membunuhnya. Lantas sang pemimpin pun membenarkan hal tersebut. Usaha terakhir kita gagal, dirinya khawatir dia akan mengurung dirinya dalam pangkalan sekte Dao karena takut. Tapi sekarang ia punya nyali untuk tampil hebat, itu membuat kita mengurangi alasan membiarkannya pergi. Setelah mengatakan itu sang pemimpin langsung memerintahkan bawahannya untuk kembali dan membawa beberapa kekuatan yang tersisa. Lalu persiapkan diri untuk menyerang. Sang bawahan pun langsung mengangguk akan melakukan perintahnya tersebut dengan sang pemimpin seketika tertawa jahat menyatakan Wu Zhou tidak akan selamat kali ini. Xin kemudian berpindah lagi ke tempat lain yang nampak di sana ada sebuah botol dupa yang sedang digunakan, yang mana dikatakan oleh Wu Zhou bahwa dupa tersebut adalah sebuah racun yang tidak berbau yang dia dapatkan dari iblis saat di paviliun musim semi. Dan saat inilah waktunya untuk menggunakannya, oleh karenanya kemarilah para pembunuh, biar dirinya lihat siapa yang duluan melompat ke kematian. Lalu tidak berselang lama muncullah para pembunuh tersebut, dengan mereka langsung mengelilingi Wu Zhou sehingga orang-orang yang melihatnya sangat heboh karena yang mereka lihat pembunuh itu sangat kuat hingga mereka pun penasaran apakah Wu Zhou dapat menghentikannya. Selepas itu sang pemimpin berkata, Wu Zhou, dunia menginginkan adanya pemimpin nominal, tapi bukan maharaja. Kau seharusnya tahu kami mencela fakta bahwa kau murid sekte Dao, tidak hanya itu saja kau juga salah satu yang terhebat dan banyak orang yang akan merasa resah jika kau tetap hidup. Menanggapinya Wu Zhou hanya menguap dan bilang, kau terlalu banyak omong kosong dan itu membuatnya lelah. Tapi sebelum itu dirinya ingin bertanya, apa kau tidak merasa ada yang berbeda? Salah satu dari pembunuh pun membalas berbeda apanya dirinya tak merasa apapun lebih baik dari ini, bahkan bertarung selama 3 hari 3 malam itu tidak jadi masalah. Setelah mengatakan itu mereka langsung menerjang secara bersamaan, tapi pada saat serangannya itu hampir mengenai Wu Zhou tiba-tiba mereka berhenti merasakan bahwa tubuhnya membeku. Dan setelah itu serentak mereka langsung terjatuh tidak berdaya sehingga mereka pun bertanya-tanya kenapa dengan tubuhnya, apakah ini sebuah racun. Kemudian Wu Zhou berdiri dari duduknya sembari dia menyiapkan pedangnya selepasnya langsung menebasnya sehingga di sana pun terjadilah sebuah teriakan yang mana tidak dijelaskan apakah mereka semua sudah tewas atau belum. Sementara itu di sisi lain di waktu yang sama murid-murid dari sekte Dao yang baru saja datang dengan tergesa-gesa mereka yang mengkhawatirkan Wu Zhou lantas bertanya kepada Yun Feng, dirinya dengar Wu Zhou menantang semua orang di sini apakah itu benar, jika memang benar bagaimana bisa Wu Zhou begitu ceroboh, jadi sekarang bagaimana keadaannya? Yun Feng pun menenangkan mereka meminta untuk tetap santai mengatakan bahwa Wu Zhou sekarang masih berada di atas dan dia masih menghadapi para pembunuh, sehingga dia masih belum tahu apa yang terjadi. Tentunya mendengar hal tersebut mereka sangat khawatir karena diketahui pembunuh itu lebih kuat dari Wu Zhou, karenanya mereka pun berpikir akan membantunya. Namun tidak berselang lama tiba-tiba di depan mereka terjatuhlah sesuatu yang mana itu adalah para pembunuh yang sudah tidak berdaya. Sontak melihat kejadian tersebut semua orang yang ada di sana seketika terdiam kebingungan. Tapi tidak berselang lama serentak semua orang berteriak, dia menghabisi 3 orang yang lebih kuat darinya. Bahkan ini belum 5 menit, tidak heran dia berani menantang semuanya begini ternyata dia punya kemampuan. Sementara itu di sisi Wu Zhou dia yang sudah menghabisi para pembunuh dia kemudian berkata, orang-orang tidak berguna ingin menghabisinya, jangan bermimpi, dirinya masih duduk di sini jangan menunggu terlalu lama maju saja semuanya. Tentunya melihat Wu Zhou baik-baik saja Rui Sui serta yang lainnya tercengang, apakah Wu Zhou sudah sekuat itu hingga mungkin dia tidak butuh bantuan kita. Akan tetapi Yun Feng menyangkal hal tersebut karena dikatakan dalam catatan para pembunuh itu tidak pernah gagal sampai hari ini, dan dirinya menganggap kali ini juga begitu.
Lalu jika kalian ingin membantu Wu Zhou, kalian harus bekerja keras dan segera menerobos. Kemudian Xin berpindah ke sisi lain di sana para pembunuh sama terkejutnya bertanya-tanya bagaimana Wu Zhao dapat dengan cepat membunuh saudaranya, sehingga dia pun berpikir apa mungkin ada jebakan di atap sana. Lalu tidak lama setelah itu bawahan yang sebelumnya diperintahkan untuk membawa kekuatan tambahan, pada akhirnya dia sudah kembali dengan dia yang baru sampai di sana langsung bertanya tentang situasinya. Lantas sang pemimpin pun memberitahu bahwa Wu Zhou telah membunuh mereka semua. Sontak mendengar itu sang bawahan terkejut karena diketahui mereka semua berada di tingkatan yang lebih tinggi dari Wu Zhou, bahkan mereka tidak sebanding dengannya sehingga tidak mungkin bisa dikalahkan dengan mudah. Kemudian selepas itu sang bawahan pun bertanya tentang apa yang akan mereka lakukan selanjutnya. Menanggapi itu sang pemimpin berkata, "Jika pikiranku benar, Wu Zhou pasti punya jebakan di atap menara oleh sebab itu dengarkanlah rencananya." Lalu Xin kembali ke Wu Zhou di sana Rui Sui serta yang lainnya yang masih mengkhawatirkannya berteriak meminta Wu Zhou kembali bersama mereka, karena takutnya akan ada banyak orang yang mengambil kesempatan untuk membunuhnya. Akan tetapi Wu Zhou yang masih ada di atas dia membalas berkata, "Ini cuma 3 orang dan ini terlalu cepat berlalu. Yang dirinya inginkan adalah menghabisi mereka hingga tak berani mengirim pembunuh kepadanya. Oleh sebab itu kalian tonton saja sampai selesai, tapi kalian harus ingat apapun yang terjadi kalian tidak boleh ikut campur." Sontak mendengar pernyataan tersebut keduanya terkejut, tapi berbeda dengan Rui Sui dia malah berpikir positif mengatakan bahwa Wu Zhou berkata seperti itu karena khawatir kepada mereka. Pada saat itulah seketika keduanya pun berpikir, kita tidak bisa jadi beban, kita harus menjadi lebih kuat, kita harus menghabisi mereka hingga tak berani mengirim pembunuh kepada kita. Kemudian dengan pikiran seperti itu tiba-tiba dari tubuh keduanya keluarlah sebuah aura yang sangat besar mengejutkan semua orang, tapi berbeda dengan Rui Sui dia sangat senang karena diketahui keduanya kini sudah naik tingkat. Tentunya keduanya yang merasakan kekuatan dalam tubuhnya mereka pun langsung meditasi, dan itu membuat orang-orang heboh karena hanya terinspirasi oleh Wu Zhou senior Chen dan Wu langsung naik tingkat. Tapi kemudian pada saat itu muncullah para pembunuh dengan jumlah yang lebih banyak, dan itu membuat Rui Sui serta yang lainnya khawatir bertanya-tanya apakah kali ini Wu Zhou dapat menang melawan mereka. Sementara itu di sisi para pembunuh yang posisinya sedang menyerang bersamaan dan sudah mendapatkan arahan sang pemimpin, yang mana dijelaskan mereka tidak boleh mendekati Wu Zhou, cukup serang dari daerah terluar, sebab tidak peduli berapa banyak trik yang dimilikinya, itu akan percuma di depan kekuatan mutlak. Lalu Wu Zhou yang menyadari mereka sangat waspada seketika dia pun tersenyum meremehkan bersamaan menyuruh Si Mei pergi untuk berlindung. Kemudian setelah Si Mei bergegas pergi dari sana Wu Zhao pun langsung menyiapkan pedangnya sehingga di sana pun terjadilah pertarungan yang cukup seimbang. Dan setelah beberapa saat pertarungan itu terjadi, pembunuh itu mundur untuk sesaat karena mereka merasa ada yang salah yang mana tubuh mereka semakin kaku. Dan pada saat yang sama juga mereka pada akhirnya menyadari racun tersebut ternyata berasal dari asap dupa. Akan tetapi meskipun mereka menyadari itu Wu Zhou dengan cepat langsung melepaskan tekniknya, yang mana dari tebasannya keluarlah sebuah aura langsung menerjang, dan itu membuat panik para pembunuh karena posisi mereka sedang tidak bisa bergerak. Tapi pada saat itu untungnya pembunuh lain muncul menghalau serangan tersebut sehingga di sana pun terjadilah ledakan yang besar. Bahkan ledakan tersebut terlihat dari luar yang mana itu membuat murid dari Sekte Dao sangat panik, karena dia baru melihat sesuatu yang mana pembunuh lain baru saja masuk dan dia memiliki kekuatan kelas atas. Tentunya mendengar pernyataan tersebut itu membuat murid yang lain sangat panik bertanya-tanya apa yang harus mereka lakukan, haruskah kita naik dan membantunya? Lalu pada saat mereka panik muncullah Rui Sui menenangkan mereka yang mana dia percaya dengan kekuatan yang dimiliki Wu Zhou, karena itu mereka juga harus percaya kalau Wu Zhou akan baik-baik saja. Kemudian setelah asap menghilang Wu Zhou berkata, ahli kali ini tampaknya sangat kuat,
sehingga dia merasa sangat bersemangat dan itu akan membuat pertumpahan darah jadi lebih berarti. Menanggapi itu sang pembunuh balik berkata, "Wu Zhou, dupamu sudah hancur dan sekarang kau kehilangan racunmu. Mari kita lihat apa yang akan kau gunakan untuk menghabisi kami." Seketika itu Wu Zhou mengangkat pedangnya tinggi-tinggi sembari berkata, "Sangat bagus, buka matamu dan lihat lebih dekat." Bersamaan menyebutkan tekniknya yang mana disebut gaya pedang hening, yang mana dari seluruh tubuhnya keluarlah sebuah aura pedang dan itu membuat para pembunuh kena mental, dan di saat yang sama Wu Zhou langsung melepaskan tekniknya hingga di sana pun terjadilah ledakan aura yang besar, bahkan itu terlihat dari tempat yang sangat jauh. Kemudian orang-orang yang melihat itu berkata, "Niat pedang yang begitu dalam, tadi apakah Wu Zhou yang melepaskan itu? Intensitas itu, tidak heran dia berani menantang orang-orang karena dia memiliki kartu trupnya." Kemudian setelah asap menghilang terlihatlah di sana para pembunuh itu sudah terkapar tak berdaya, dan di saat yang sama salah satu dari mereka yang masih tersadar, dia pun bertanya kepada Wu Zhou, "Gaya pedang apa itu?" Lantas Wu Zhou pun memberitahu, "Itu gaya pedang hening." Bersamaan Wu Zhou mengeluarkan energinya yang besar dan itu membuat tekanan yang besar, sehingga pembunuh itu pun langsung mengaku kalah setelah merasakan kekuatan tersebut. Lalu selepas itu Wu Zhou berkata, dirinya telah memberi kesempatan untuk membunuhnya, tapi kalian tidak mampu melakukannya. Maka dari itu dengarkanlah ini, jika kalian tidak dapat menghadapi pedangnya, jangan datang kecuali maut adalah hal yang kau inginkan. Mendengar peringatan itu orang-orang pun membicarakannya, yang mana membunuh kekuatan yang lebih tinggi darinya dengan sekali tebas. Pencapaian Wu Zhou dengan pedangnya sangat hebat, melakukan ini sendiri cukup untuk memasukkannya ke dalam daftar ahli. Dengan jurus pedang itu, dia hanya bisa dikalahkan oleh sang pedang Chen Jinghong. Siapakah itu Chen Jinghong? Kita lihat saja nanti karena Xin langsung berpindah ke sebuah kuil rusak di luar kota. Yang mana di sana nampak dua orang yang cukup mencurigakan karena penampakan salah satu dari mereka seperti ular. Dengan dia yang berkata, racunnya sudah dilepas tepat di menara kota Jicheng, bersamaan dengan aksi Sekte Dao beberapa hari yang lalu, ini mungkin Wu Zhou adalah orang yang membunuh iblis darah. Mendengar hal tersebut lantas seseorang yang belum diketahui namanya berkata, "Wu Zhou membunuh iblis darah dan merusak rencananya. Apakah kau berniat melakukan sesuatu kepadanya?" Sang ular hijau pun membalas, "Melakukan sesuatu? Tentu saja tidak. Ini akan disayangkan jika anak itu tewas sekarang. Karena dirinya akan memasuki kerajaan 9 istana suci dan bekerja sama dengannya untuk mendapatkan sejumlah makanan." Lalu rekannya berkata, "Kau ingin memasuki kerajaan 9 istana suci? Kerajaan 9 istana suci akan merusak kultivasi dasarnya. Saat itu kau mungkin tidak sebanding dengan deretan ratusan ahli di sana." Sang ular hijau pun kembali berkata, "Itulah kenapa dirinya bilang akan bekerja sama dengannya. Ini susah baginya untuk muncul saat kau dan aku bekerja sama, oleh sebab itu mengapa kau tidak membantunya untuk bertemu dengan anak itu?" Seorang itu pun berkata, "Itu bukan masalah untuknya. Tapi dirinya harap kau pikirkan ini baik-baik, kerajaan 9 suci itu sangat berbahaya. Sekali saja ceroboh kau akan menghapus keberadaannya, bahkan itu akan benar-benar membuang semua kultivasi yang pernah kau raih." Seketika itu sang ular hijau tertawa, justru karena kultivasi dasarnya yang tinggi, dirinya akan dapat keuntungan ketika masuk ke sana. Lagi pula walaupun kultivasi dasarnya terancam, siapa yang bisa membunuhnya? Oke, sampai di sini dulu pembahasannya, sampai ketemu lagi di video selanjutnya.